Ya. Di bahu itu ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, 6 bagian otot yang harus Anda pahami. Kalau tulangnya dulu deh sebelum ke otot. Ya, tulangnya itu secara garis besar ada 2, yaitu klavikula. Klavikula itu tulang selangka, sini kita punya semua ya. Ini nih. Kalau Anda pegang bawah leher ada yang benjolan-benjolan seperti ini nih. Ke atasnya ini klavikula ya. Klavikula, tulang selangka. Menghubungkan lengan atas dan batang tubuh. Kalau skapula, tulang belikat ya, ini belakangnya tulang belikat. Orang Jawa nyebutnya centong gitu ya. Ini tulang belikat atau skapula berbentuk segitiga. Nah, ini lengan atas dan skapula dihubungkan dengan sendi yang bernama glenohumeral. Nah, antara klavikula, skapula itu didukung dengan muskulus-muskulus tadi, ada muskulus deltoid, musculus subscapularis, musculus supraspinatus, musculus infraspinatus, musculus teres mayor, musculus teres minor. Ini gambarnya ya, monggo Anda perhatikan. Ini muskulus-muskulusnya ada. Nah, Anda perhatikan ya, tadi yang saya katakan deltoid, mana deltoid? Ini diingat-ingat. Besok kalau Anda pas praktek injeksi muskular di materi keterampilan dasar praktek kebidanan, keterampilan KKPK ya sekarang namanya, keterampilan klinik kebidanan gitu ya. Keterampilan klinik praktek kebidanan ya, KKPK. Anda ingat-ingat ini posisinya di mana otot muskulus deltoid ya, jangan sampai nanti salah injeksi. Di sini banyak muskulus, ada deltoid, ini tricepsnya, bicep, brachialis ya. Ini Anda perhatikan, jangan sampai nanti Anda salah injeksi ya. Nanti digambar ya. Tugasnya adalah nanti yang ini menggambar otot-otot susunannya seperti apa. Digambar menyerupai mungkin bagian otot. Anda warnai itu biar Anda paham. Baik, ini sudah slide-slide terakhir. Kegangguan umum pada sistem muskuloskeletal. Normalnya sistem muskuloskeletal ya seperti yang saya jelaskan tadi secara anatomi fisiologisnya. Tetapi ada beberapa kelainan ataupun gangguan yang umum terjadi pada sistem muskuloskeletal. Seperti apa ya? Ini monggo dilihat. Di area tulang belakang itu bisa terjadi ini dulu yang gambar atas dulu. Kelainan ya, kifosis, lordosis, skoliosis. Normalnya orang tulang belakangnya lurus begini ya. Kalau orang kifosis dia akan gini, bungkuk ya, membungkuk kifosis. Sebaliknya kalau lordosis dia akan gini. Ibu hamil ya sudah besar sekali ya, sudah kehamilan lanjut TM3 ya, sudah mendekati waktu persalinan, cenderung dia akan berjalannya yang denggek gitu ya, denggek itu potensi lordosis, dan itu harus adanya body mekanik ya, diatur biar jangan sampai si ibu jalannya begitu terus, karena lama-lama akan mengganggu sistem tulang belakang ya, mengganggu struktur tulang belakang ya. Itu lordosis. Kalau ada orang yang jalannya kok gini terus ya, itu namanya lordosis ya. Kalau dia hanya pola jalan aja tapi masih bisa kembali, itu belum kelainan. Tapi kalau seperti itu terus ya bisa-bisa nanti struktur tulangnya akan mengikuti ya, jadinya lordosis beneran. Nah, kalau skoliosis bentuk tulangnya ini ya, bengkok-bengkok ya, kanan kiri ya, kayak huruf S, tapi enggak S, tapi S-nya enggak yang S kali begini, enggak S-nya itu ya. Anda lihat gambarnya di atas. Kemudian kelainan yang lainnya adalah ada low back pain ya, nyeri bagian punggung bawah. Kemudian ada neck ya, tension neck. Kalau tadi yang kifosis, lordosis, skoliosis itu masuknya ke gangguan intervertebral disc ya. Tadi yang intervertebral, antar tadi sekat ya, antar vertebra tadi ya. Kemudian ada yang daerah elbow ya. Daerah ini juga bisa ada gangguan shoulder. Nah, rotatornya ya, yang pemutarnya ada yang bermasalah, itu bisa joint arthritis ya, ada yang artritis sendi, persendiannya ada bermasalah begitu. Ini kelainan lain yang mungkin terjadi ada primary fibromyalgia ya. Kalau pagi hari lemas, kaku,
bengkak di jari. Nah, ada rematit artritis, sendi ya, sendinya ngilu, sakit gitu ya, rematit artritis. Ini sering terjadi juga ya, terutama pada wanita. Kemudian gout, peradangan sendi, gout artritis. Kalau orang bilang, aduh asam urat nih, kakinya sakit semua. Nah, apa sih asam urat ya? Sebenarnya apa sih? Nah, coba Anda cari, nanti searching ya setelah ini. Apa sih gout artritis? Nah, peradangan sendi di situ ya, rasanya seperti ditusuk-tusuk. Ini Anda lihat gambarnya di sini ya, kayak semacam kalau boleh dikatakan kayak ditusuk-tusuk paku-paku kecil gitu ya di sendi ya di sini. Gout artritis dilihat di sini nih, monggo. Ya, nyeri ya di sini. Peradangan ini meradang, ini sendinya meradang. Kemudian osteoporosis. Kalau osteoporosis itu ada pengeroposan tulang. Normalnya tulang itu padat, tapi osteoporosis dia tulangnya tidak padat, massa tulangnya menurun. Di dalam tulangnya itu mengeropos ya, jadinya begini nih. Rentan terjadi fraktur ya, rentan patah tulang ya kalau seperti ini ya, karena di dalamnya rapuh begitu. Kemudian kanker tulang ya, bone cancer ini dilihat ya. Kanker kalau yang mungkin Anda jumpai pernah dengar itu kanker payudara atau kanker apa, ini kankernya dalam tulang. Jadi sel tulangnya yang ganas gitu. Sel tulangnya yang ganas ya. Lagi osteomielitis, infeksi karena bakteri ya. Ini ada bakteri masuk ke dalam tulang dan menginfeksi ke tulang. Tidak hanya ototnya yang terinfeksi, tapi tulangnya juga terinfeksi. Ya, ini kelainan-kelainan lain yang bisa terjadi pada tulang. Untuk itu ya semoga kita semua dijauhkan ya dari berbagai jenis kelainan ini. Ya, tetap jaga kesehatan, ya rajin olahraga, makan yang bergizi, cukupi nutrisi yang seimbang, istirahat cukup ya, jangan stres. Ya, berusaha hidup seimbang gitu agar ya kita diberikan kesehatan ya, mensyukuri nikmat Allah gitu ya. Karena kalau udah kelainan seperti ini ya gimana lagi ya, ini ujian dan ya tentu akan mengurangi produktivitas kita tentunya. Ya semoga Anda diberikan kesehatan ya, kita semua diberikan kesehatan. Ya dan kita harus selalu bersyukur atas kesehatan yang kita dapatkan gitu, yang diberikan oleh Allah untuk kita. Baik, sampai di sini dulu untuk pertemuan hari ini tentang muskuloskeletal. Semoga bermanfaat ya. Yang masih bingung monggo dipelajari. Kalau ada yang masih mempelajari sendiri kok bingung, boleh nanti ditanyakan di Google Meet ya. Nanti insya Allah ketemu jam 10.30 lewat Google Meet, akan saya bagikan linknya untuk kita berdiskusi, tanya jawab terkait dengan materi muskuloskeletal. Sekali lagi terkait materi muskuloskeletal. Kalau ada pertanyaan di luar konteks itu, nanti saya lihat waktunya dan saya lihat seberapa jauh keluarnya ya. Karena seperti kemarin di mata kuliah konsep kebidanan ya, materinya konsep kebidanan, tapi pertanyaannya sampai jauh sekali ya, mohon maaf belum bisa saya jelaskan, terlalu dini untuk saya jelaskan. Begitupun materi ini sama ya, kalau pertanyaan Anda terkait ini akan saya jelaskan, kalau tidak terkait dan jauh sekali keluarnya ya, itu butuh proses untuk Anda belajar itu, begitu ya. Baik, terima kasih, saya tutup. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.